Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berianto. Saya saat ini didampingi oleh saudara saya, rekan saya, saudara Frank Hardi. Kami berasal dari Daop Sumatera 14, Banyuasin. Nah, di sini kami akan memperkenalkan peralatan yang digunakan pada saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Selain alat peralatan pemadaman kebakaran mekanis, kita juga ada peralatan manual. Manual ini kelihatannya sepertinya memang tidak begitu berfungsi. Tetapi di saat lokasi terjadinya kebakaran itu tidak terdapat sumber air, maka peralatan tangan inilah yang sangat berfungsi di lapangan. Nah, di sini peralatan manual yang akan saya perkenalkan adalah yang pertama adalah piok. Kepiok ini atau disebut dengan pemukul api, dengan panjang maksimal 2 meter, panjang minimal 1,5 meter, yang terbuat dari rangkaian kawat ayam ya. Ini biasanya dipakai untuk penggunaan kandang ayam seperti ini. Untuk ukuran 2 meter, ini gunanya untuk menekan kepala api. Minta bisa diperagakan Pak Fran, bagaimana untuk dalam penggunaan? Untuk pemagangan, lengan harus berada di ujung dan menyisakan sedikit, ya. Dengan kaki kuda-kuda, pasang kaki kuda-kuda. Gunanya kuda-kuda ini adalah untuk menjaga keseimbangan pengguna alat. Lihat, oke. Lihat. Untuk pemukulan, kenapa tidak diangkat terlalu tinggi? Karena apabila diangkat terlalu tinggi saat pemukulan, maka akan terjadi lompatan api. Jadi pemukulannya tidak terlalu tinggi, dan juga nanti di akhir akan ada pergerakan pergeseran peralatan alat. Nah, ini gunanya untuk memisahkan bara antara bahan bakar dengan api, sehingga apabila api dan bahan bakar terpisah, maka api akan terputus, akan mati. Untuk cara pembawaan peralatan kepiok ini adalah dengan cara dijinjing, dengan memperkirakan antara berat kepiok bagian depan dan belakang ini harus seimbang. Jadi ketika dalam pembawaan, maka akan terjadi keseimbangan, jadi lebih mudah dibawa. Silakan. Sampai sikongi. Alat selanjutnya adalah garu pacul. Kita lihat, ini memiliki persisi yang tajam. Ini sisi kiri dan sisi kanan tajam. Dan untuk di belakang juga memiliki mata persisi yang tajam juga. Jadi fungsinya, persisi depan yang tajam ini adalah untuk menarik bahan bakar. Menarik bahan bakar ini, dan sedangkan posisi yang belakang berfungsi untuk memotong. Jadi memotong akar ataupun memotong serasa. Untuk ukuran panjang maksimal dari garu ini adalah 1,5 meter. Terbuat dari gagang rotan ya. Bisa dipergunakan menggunakan gagang dari kayu lain ya, tetapi untuk efisiennya memang lebih bagus adalah kayu rotan, karena rotan ini kan terkenal lentur dan kekuatan. Silakan diperagakan bagaimana penggunaan rotan ini. Ya, ini yang berfungsi sebagai garu pacul, kan? Jadi fungsinya untuk memotong. Gitu. Ya. Potong. Setelah selesai dipotong, maka kita gunakan sisi depan untuk menarik bahan-bahan yang sudah dipotong menggunakan muka belakang tadi. Untuk cara membawa, sama seperti peralatan yang kepiok tadi, yaitu posisi garu pacul itu di samping, dengan tingkat keseimbangan antara bagian depan dan bagian belakang itu sama. Seperti itu.
Itu tujuannya untuk menjaga keseimbangan ketika kita sedang berjalan. Coba dibawa berjalan. Kita akan perkenalkan lagi peralatan yang ketiga, yaitu garu tajam. Kita lihat. Garu tajam ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan garu pacul ya. Hanya yang membedakan adalah ketika garu tajam ini memiliki presisi hanya bagian depan seperti ini, dan tidak memiliki sisi tajam di bagian belakang. Untuk panjang sama dengan garu pacul ya, kurang lebih 1,5 meter ya. Itu. Kenapa tidak pegangan itu panjang? Karena untuk efisiensi ya, seperti itu. Kita lihat. Ini. Untuk penggunaan pun sama ya. Nah, yaitu untuk menarik daripada bahan area-area yang belum terbakar ya, seperti itu. Biasanya peralatan ini digunakan untuk pada saat pembuatan ilaran api atau sekat bakar. Nah, itu. Kita lihat, sahabat-sahabat. Untuk membawa peralatan ini tidak jauh beda dengan peralatan-peralatan yang lain ya, yaitu tetap posisi dipegang di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, dengan pertimbangan jarak depan dan jarak belakang itu seimbang, supaya ketika berjalan memang lebih enak ya. Silakan ke bawah. Baik Sobat Cipongi, nah ini peralatan selanjutnya adalah skop, tapi skopnya khusus ya, skop khusus kebakaran ya. Kita lihat, yang membedakannya adalah ujung ya, seperti ini. Biasanya kalau untuk sekop-sekop di bangunan biasanya kan ini memiliki permukaan atas yang datar ya. Kalau ini kan dia lebih tajam dengan presisi kiri dan presisi kanan tajam, seperti itu ya. Di belakang juga ada semacam untuk menekan ya, seperti pijaan ya. Ini jadi gunanya untuk ketika sekop masuk di tanah, maka akan diberikan dorongan pada kaki di sini. Untuk ukuran panjang juga sama, kurang lebih 1,5 meter ya, seperti ini, dengan menggunakan gagang rotan. Saya lihat seperti ini. Nah, Sobat Cipongi, kita bisa lihat cara penggunaan seperti itu. Nah, itu untuk berfungsi untuk menimbun ya. Menimbun sisa-sisa kebakaran ya, atau pada saat melakukan mopping up ya. Kita lihat. Nah. Ada lagi untuk melakukan area lahan yang jauh. Nah, itu akan melakukan pelemparan. Nah, ini melakukan pelemparan. Kita lihat satu, yang kedua, seperti itu. Bisa diulang lagi. Tuh. Nah. Selain penggunaannya untuk melakukan penimbunan atau membersihkan area terbakar, bisa juga sekop pemadam ini digunakan untuk sebagai perintis ya. Dipergunakan untuk membuka jalan. Nah, karena dia memiliki sisi tajam ya, sisi kiri dan sisi kanan. Silakan dipraktikkan. Nah, itu fungsinya untuk memotong atau membuka jalan ya. Dalam cara membawa sama juga ya, seperti peralatan-peralatan yang lain ya rekan-rekan ya. Kita harus mempertimbangkan keseimbangan antara posisi depan dengan posisi belakang, tidak tahu berbeda ya, dengan muka yang dihadapkan ke bawah ya. Silakan dibawa maju. Nah, sahabat Cipongi, ini peralatan pemadaman lainnya yaitu kapak dua fungsi atau pulaski. Nah, demikian ya. Pulaski ini bedanya hanya terdapat semacam mata pacul di belakang. Ini kita lihat. Nah, dengan sisi depan juga seperti ini, dengan sisi depan tajam, dan untuk belakang juga memiliki ujung persisi yang tajam. Seperti ini. Untuk panjang 1 meter kurang lebih. Ini untuk memudahkan kita dalam penggunaan. Kalau terlalu panjang terlalu bisa merepotkan ya, karena terlalu panjang. Bisa dipergunakan Pak. Nah, itu untuk menebang seperti itu.
Dan selanjutnya untuk yang paculnya untuk memotong akar. Biasanya sama dengan peralatan lainnya yang dipergunakan untuk ketika membuat sekat bakar ya. Itu. Kita memotong lajur akar ya. Itu. Dalam pembawaan tetap juga sama ya dengan peralatan yang lain ya, yaitu dengan mengutamakan keseimbangan antara depan dan belakang dengan mata yang tajam ke bawah. Nah di sini biasanya rekan-rekan sahabatku, di sini ada semacam penutup ya atau pengaman seperti ini ya. Ini tadi jadi fungsinya ini untuk melindungi petugas ketika saat membawa ya. Nanti ada semacam penutup di sini. Ini ada penutupnya sebetulnya. Silakan dibawa Pak. Sahabat Cipongi, nah ini peralatan pemadam manual yang bersifat semprot ya, atau untuk melakukan pendinginan. Namanya jet shooter. Kita bisa lihat jet shooter. Ini adalah semacam pompa ya, tapi yang digerakkan oleh manual. Memiliki kapasitas kurang lebih 19 liter. 19 liter maksimal 20 liter. Nah, kita lihat. Karena rentan ya, peralatan ini rentan terjadinya buntu ya atau kotoran. Kalau bila kotoran masuk ini rentan sekali untuk buntu ya. Makanya di dalam pengisian seperti ini nah, selalu disediakan untuk penyaringnya. Ini gunanya untuk menghindari alat semprot ini dari cat atau macet ya. Bisa lihat isi 20 liter, 19 sampai dengan 20 liter. Sahabat, ini di depannya ini terdapat semacam spoiler ya. Nah, ini untuk mengatur dari bentuk arah semprotan atau semacam sprayer seperti ini. Kita lihat ini bisa menyemprot dengan tajam ya, atau dengan posisi sprayer seperti ini, bisa diputar ke kanan dan ke kiri. Silakan Pak Ron dipraktikkan. Baik, sahabat Cipongi, inilah peralatan standar ya, peralatan standar untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan, peralatan manual gitu ya. Nah, kita akan kembali ke cara perawatan dan penyimpanan. Demikian. Nah, ini garu pacul. Ini kan karena terbuat dari kayu ya. Ini kan rentan sekali dimakan sama binatang-binatang pengerat ya. Jadi setelah penggunaan ada baiknya ini dicuci. Setelah dicuci dilakukan pembasahan dengan minyak ya, dengan oli untuk mencegah terjadinya korosi ya, atau karat. Nah, seperti itu. Dan untuk perawatan mata tajam bisa menggunakan kikir ya. Jangan menggunakan gerinda karena biasanya kalau penggunaan gerinda itu membuat mata ini menjadi lemah. Jadi gampang sekali tumpul. Seperti ini. Untuk merawat mata ya, merawat mata tajam, kita bisa menggunakan kikir seperti ini dengan cara melakukan pengikiran searah. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Sebaiknya diletakkan di atas meja dan melakukan pengikiran. Tidak melakukannya dengan seperti ini. Ya, jadi apabila dengan melakukan gerakan perlahan, maka akan membuat matanya itu lebih rata ya dan lebih rapi. Seperti ini. Baik, sahabat Cipongi, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai perkenalan ke alat-alat manual dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Untuk ini peralatan standar ya, peralatan standar yang dipergunakan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan Manggala Agni ya, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat mengedukasi rekan-rekan sekalian, termasuk juga saudara-saudara kita yang mempunyai lahan, agar paling tidak bisa mencontoh atau mempergunakan alat-alat seperti ini untuk melindungi lahannya ya dari bahaya kebakaran dan lahan dan hutan. Untuk saya juga mengingatkan pada saudara-saudara, rekan-rekan yang memiliki usaha
perkebunan, baik itu perkebunan kelapa sawit ataupun yang lainnya, untuk tetap tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena membakar hutan dan lahan adalah perbuatan melanggar hukum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.